Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel tutorial ngecat. Video kali ini saya ingin tutorial teknik finishing bakar atau Sousugi Bend. Cara bakar versus tanpa bakar. Jadi Sousugi Bend itu adalah teknik finishing dengan cara membakar permukaan kayu sehingga menimbulkan efek bakar pada pola serat kayu. Dan untuk yang dengan bakar saya menggunakan gas torch dan kaleng portable ya. Gas, kemudian biovarnish Red GL dan biovarnish clear coat. Sedangkan untuk yang tanpa bakar, untuk menciptakan efek bakar itu saya menggunakan biovarnish Papua Rose dan Red GL, dan terakhir adalah clear coat. Jadi untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memilih kayu yang seratnya itu bagus tentu saja. Kemudian kita pastikan kayu tersebut itu permukaannya itu merata ya. Akan lebih baik kalau kita memilih kayu yang permukaannya sudah rata dan halus. Kemudian di sini kita akan melakukan pembakaran menggunakan gas torch. Jadi kita lakukan secara tipis saja. Jadi tidak usah terlalu membakar banyak sisi permukaan kayu ini. Dan kita lakukan secara perlahan. Dan kalau bisa itu kita lakukan searah serat kayu ya. Jadi nanti yang akan kelihatan efek bakarnya itu adalah pola dari serat kayu tersebut. Justru itu mengapa untuk teknik finishing bakar Sousugi Bend ini dia lebih cocok untuk kayu yang memiliki keindahan serat. Ya, jadi apabila kita menggunakan kayu solid yang tidak memiliki serat yang indah, ya teknik finishing bakar menurut saya sih menjadi tidak maksimal untuk hasilnya. Ya, dan setelah itu untuk yang menggunakan Papua Rose atau yang tanpa bakar, di sini saya menggunakan yang biovarnish ya. Biovarnish yang warna Papua Rose itu warnanya hitam seperti ini. Jadi fungsinya untuk menimbulkan efek bakar pada kayu yang memiliki keindahan serat. Ya, jadi sehingga saat kita aplikasikan Papua Rose ini, jadi penampakannya itu akan seperti bekas terbakar nantinya. Dan Papua Rose ini jika kita ingin menggunakan itu kita mix dengan air 2:1, kemudian kita aduk hingga homogen ya, dan kita bisa mengaplikasikan untuk biovarnish Papua Rose ini dengan dua cara. Yang pertama kita dengan cara buffing menggunakan lap atau menggunakan kuas busa seperti ini ya. Dan untuk pengaplikasiannya ini bisa kita lakukan searah serat kayu atau tidak searah serat kayu juga masih bisa, karena nantinya setelah proses penguasan biovarnish Papua Rose ini itu kita akan buffing untuk sedikit mengurangi efek dari kelebihan biovarnish Papua Rose ini. Jadi seperti ini. Ini kita tunggu sekitar 5 menit ya sebelum kita melakukan buffing terhadap Papua Rose-nya. Jadi bisa kita lihat untuk perbedaannya ya antara bakar dengan tanpa bakar. Di sini sih masih terlihat berbeda ya. Jadi sangat terasa perbedaannya yang bakar beneran dibandingkan dengan yang menggunakan Papua Rose. Ya, jadi kalau untuk yang menggunakan Papua Rose, dia areanya hampir semua tertutupi. Namun dengan cara buffing ini, setidaknya kita bisa mengurangi area hitam yang ditutupi oleh Papua Rose itu selain dari serat kayu pada benda kerja yang kita tutorialkan ini. Kita lakukan pengelapan itu menggunakan kain bersih. Jadi setelah proses pengelapan menggunakan kain bersih ini, itu kita tunggu kering ya. Untuk biovarnish Papua Rose itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan lebih baik sih menurut saya itu tunggu sampai 1 jam ya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa Papua Rose ini kan dia berpengencer air. Jadi untuk waktu pengeringannya itu lebih cepat ya. Kemudian untuk kayu yang kita menggunakan bakar beneran, bakar beneran ya. Jadi itu kita sikat dulu ya menggunakan sikat kawat. Fungsi dari penyikatan ini dia untuk menghilangkan kelebihan arang pada permukaan kayu yang kita bakar tadi. Nah, jadi
dengan kita menghilangkan menghilangkan arang, kelebihan arang pada kayu ini, itu akan membuat saat kita mengaplikasikan lapisan di atasnya itu juga menjadi lebih efektif. Karena setelah ini akan kita terapkan itu biovarnish Red GL untuk memberikan warna merah transparan. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan sikat kawat tembaga pun bisa ya. Namun saya sarankan sih pakai yang sikat besinya saja. Ya, setelah itu kita lap untuk menghilangkan sisa-sisa penyikatan pada kayu ini ya. Jadi dengan berfungsi agar nanti saat kita menerapkan Red GL itu tidak terganggu dan hasilnya bisa lebih maksimal ya. Ya, ini setelah kita lap, dan ini bisa kita lihat untuk perbandingannya dengan yang bakar dan tanpa bakar. Nah, di sini untuk perbedaannya itu masih sangat terasa ya, yang Papua Rus dan yang pakai bakar beneran. Oke, setelah ini kita akan ke proses selanjutnya ya. Untuk yang kayu menggunakan Papua Rus, itu kita lakukan amplas dulu menggunakan amplas grade 400, karena setelah ini kita akan mengaplikasikan biovarnish Red GL ya. Jadi fungsi pengamplasan di sini itu agar nanti lapisan Red GL-nya itu bisa menempel atau tersebar dengan sempurna pada permukaan kayu yang kita finishing dengan Papua Rus ini. Dan setelah itu kita lap permukaan kayu ini dari debu hasil pengamplasan yang kita lakukan sebelumnya. Dan untuk yang kayu yang menggunakan bakar beneran, sebenarnya di sini kita bisa ya melakukan pengamplasan juga. Namun pada percobaan ini itu saya hanya melakukan amplas ambang terhadap permukaan kayu yang menggunakan bakar beneran. Atau juga untuk pori-porinya pun sebenarnya sudah terbuka dengan kita melakukan penyikatan menggunakan sikat kawat yang kita lakukan pada langkah sebelumnya ya. Dan setelah itu kita bersihkan dari sisa-sisa debu hasil pengamplasan. Kemudian inilah Woodstain biovarnish yang berwarna Red GL untuk menciptakan efek Red Tiger. Ya, jadi biar warnanya itu seperti kayak kulit harimau seperti itu. Bisa juga sih kalau teman-teman menggunakan yang yellow oxide ya, yang warna kuning ya, mungkin akan lebih mendekati menjadi warna kulit harimau beneran ya. Dan untuk pengaplikasian biovarnish Woodstain ini, itu kita mix dengan air, perbandingannya 2:1 ya. Dan sebenarnya pun teman-teman bisa menggunakan Red GL ini tanpa mencampurkannya dengan air. Ya, namun untuk menghemat biaya mungkin ya, kalau kita mengerjakan partai besar nih, jadi mungkin dengan campuran air itu menjadi lebih hemat ya daripada tanpa kita campurkan dengan air ya. Ini airnya 2:1, kemudian kita aduk sampai dia homogen ya. Fungsi pengadukan ini adalah biar warna Red GL-nya itu merata ya setelah kita campurkan dengan air tadi. Oke, dan untuk pengaplikasian selanjutnya ini, kita mengkuaskan biovarnish Red GL ini ke seluruh permukaan kayu, baik itu yang menggunakan Papua Rus dan yang tanpa Papua Rus alias dengan bakar beneran. Usahakan di sini kita lakukan dengan searah serat kayu, dan kita bisa melihat untuk hasilnya itu memancarkan warna merah dengan dasar kehitaman. Ya, seperti ini. Dan ini tadi untuk yang Papua Rus ya, untuk yang Papua Rus. Kemudian untuk yang bakar beneran, hasilnya bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Motif dari serat kayunya tersebut itu menjadi lebih hidup juga sih. Namun dia memberikan kesan bakar ya, karena memang dibakar ya. Oke, baik, ini kita kuaskan ya ke semuanya. Dan menurut saya sih dari penguasaan pertama ini pun hasilnya itu cantik ya, apalagi kalau kita terapkan pada karya yang kita buat ya. Ya, dan ini setelah kering ya. Jadi kalau setelah kering itu kita tunggu, tadi itu kita tunggu sekitar 1 jam ya sampai kering.
Dan bisa kita lihat untuk perbedaannya seperti ini. Jadi untuk yang menggunakan Papua Rus itu agak sedikit gelap, sedangkan untuk yang bakar beneran itu dia tidak terlalu gelap ya. Dan langkah selanjutnya kita akan menerapkan clear coat, tapi di sini saya memilih yang doff alias matte. Ya, ini untuk biovarnish clear coat yang matte warna putih susu. Mengapa saya memilih yang doff? Karena saya ingin kesannya itu meredup. Jadi untuk lebih mengekspos keindahan serat yang terbakar tadi. Ya, jadi dengan warna yang meredup itu akan memberikan kesan lebih tegas ya, lebih tegas ya. Kalau kita memberikan yang clear coat gloss itu bisa juga, namun hasilnya itu akan lebih ke elegan karena dia kan mengkilat tuh. Oh ya, seperti yang harus teman-teman ketahui juga nih, sebenarnya setelah penerapan wood stain atau biovarnish red gel ini, sebenarnya kita bisa juga itu apabila kita lapisi sanding sealer dulu sebenarnya ya, 2 lapis atau mungkin 3 lapis. Jadi di sini saya tidak menggunakan sanding sealer. Dampaknya sih sebenarnya lebih ke tekstur kayu, karena kalau kita menggunakan sanding sealer itu tekstur kayunya itu dia lebih halus dan lebih merata sempurna kalau menurut saya. Nah, namun tanpa sanding sealer dari sisi tampilan itu oke, namun dari sisi permukaan mungkin tidak serata dan sehalus apabila kita menggunakan sanding sealer. Sebenarnya untuk perlindungan yang lebih baik apabila kita penggunaan interior, ya kita bisa menambahkan dengan sanding sealer. Ya, namun apabila untuk penggunaan eksterior itu sebaiknya kita hanya menerapkan yang pertama teknik bakarnya, kemudian yang kedua adalah wood stain-nya plus clear coat untuk yang eksterior. Namun untuk yang eksteriornya itu bukan langsung yang berpas-pasan dengan sinar matahari atau cuaca ekstrim seperti hujan dan angin. Ya, setidaknya mungkin kita tempatkan di teras atau di tempat yang masih ada atapnya ya. Ya, ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu, dan untuk aplikasinya di sini saya cukup melakukan 1 kali karena memang untuk tujuan dari finishing saus Sugeben ini lebih ingin mengekspos keindahan serat kayu yang berefek bakar. Ya, ini kita tunggu kering ya, sekitar 1-2 jam ya. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat. Ya, ini adalah hasil setelah keringnya ya. Jadi dia lebih redup. Dan adapun untuk kelebihan dan kekurangan teknik saus Sugeben ini, kelebihannya sih dia kayu jadi lebih tahan lama, tahan sinar UV, tahan jamur, tahan rayap, tampilan unik dan kesan klasik. Dan untuk kekurangannya resiko safety ya, dan lebih bagus untuk kayu yang berserat indah dan sulit untuk refinishing. Baik, terima kasih teman-teman ya telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.